yang kita coba terapkan, bagaimana tantangan pemuda ini sekarang persaingan global, itu kan harus dihadapi. Tapi yang paling penting bagaimana dia memiliki kreativitas, inovasi, dan juga dia sudah mengambil keputusan yang dia ambil itu sudah tepat. Ibu Siti Ma'ani Nina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kita ketemu lagi di podcast Radar Banten, Bun. Siap. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelumnya kita ngomongin soal kependudukan, sudah. Kemudian ngobrol lagi terkait perempuan waktu itu. Sekarang kita pengen tahu ternyata di Dinas DP3 AKKB ini menangani juga urusan terkait kepemudaan. Betul. Berarti bukan hanya di Dinas Pemuda dan Olahraga. Betul. Nah, kita pengen tahu nih, Bun. Apa sih kepemudaan yang ditangani di dinas yang Bunda pimpin? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Sapa lagi Sobat Podcast Radar Banten. Selamat siang, semangat pagi untuk seluruh pemirsa ya, Sobat Podcast Radar Banten. Alhamdulillah saya diberi kesempatan ya untuk bisa kembali berbincang dengan Mas Adit. Ini satu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Waduh, luar biasa. Jadi terharu saya mau nangis. Ya, karena ternyata ada beberapa yang dari tugas kami yang tersampaikan kepada masyarakat khususnya. Kalau berbicara terkait dengan pemuda ya, memang di DP3 KKB Provinsi Banten ini ada satu bidang pengendalian penduduk yang menangani itu. Terkait dengan generasi berencana, itu pure remaja, pure pemuda. Nah, sekarang ini kalau melihat permasalahan yang ada dan juga kebijakan pemerintah, fokus kepada ekonomi, fokus kepada kesehatan, ini pun juga berpengaruh. Dari aspek kesehatannya, bagaimana kita memberikan edukasi reproduksi sehat bagi para remaja pada saat dia persiapan untuk maju ke perkawinan. Jadi sebuah keluarga harus disiapkan secara berencana. Nah, dari segi ekonominya itu hampir rata-rata kebijakan pemerintah itu menciptakan startup bagi pemuda. Dalam hal ini mungkin kewirausahaan pemuda ya, entrepreneurial oleh pemuda. Pemuda itu harus seperti apa sehingga kebijakan untuk kewirausahaan ini ya menciptakan wirausaha pemuda yang pemula. Dan bagaimana pembentukan kelembagaannya, bagaimana kalau di sekolah-sekolah di universitas ini kurikulumnya. Nah, ini sudah merambah ke sana. Kalau kita tahu di perguruan tinggi itu sudah si mahasiswa itu sudah diajarkan magang, diajarkan dia menciptakan sebuah produk startup, menjadi seorang entrepreneur sejak dini. Jadi keluar itu ya dia sudah punya pegangan. Karena ya permasalahan yang terjadi itu untuk pemuda itu salah satunya dari pengangguran. Itu juga masuk kepada permasalahan pemuda. Terus apalagi terkait dengan bahaya-bahayanya ya di sana terkait dengan pornografi, narkoba, itu juga sasarannya pemuda, sasarannya ya anak-anak remaja. Jadi betul-betul ya permasalahan dari pemuda itu ya harus kita kita minimalisir dan bagaimana kita mengoptimalkan pemberdayaan pemuda ini. Nah, melalui kebijakan-kebijakan yang ada di kami ya, salah satunya ada UP2K, ada pembinaan-pembinaan yang langsung dengan pemuda ya, bidangnya itu ya ini berkaitan erat dengan BKKBN. Tapi ya memang pada akhirnya ya kemana-mana dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu juga kan membina bagaimana prestasi dari pemuda itu digenjot
ya ini bagian-bagian yang keroyokan lagi. Jadi kalau urusan perempuan keroyokan, kalau urusan stunting keroyokan, anak keroyokan, sama pemuda juga. Karena dia sumber daya manusia, aset yang harus memiliki produktivitas yang tinggi. Nah ini barangkali bagaimana kita meminimalisir, salah satunya adalah pengangguran. Nah itu juga salah satu upaya untuk itu, ya bagaimana menciptakan entrepreneurial itu di pemuda. Dan sebetulnya tidak mahal. Ya. Kalau saya sih lebih Tidak tertarik pemuda ini kaitan erat dengan ekonomi kreatif. Ya, banyak bisnis startup itu yang dimulai oleh anak muda. E-commerce itu muncul di berbagai platform media sosial itu, pencetusnya para pemuda. Bahkan pemerintah pusat sampai buat kementerian yang menangani soal ekonomi kreatif. Nah, terkait permodalannya di DP 3 AKB bagaimana, Bu? Karena kan kalau saya lihat tadi ini terkait pembinaannya. Nah, bagaimana misalkan pemuda di Banten ini pengen mulai bisnis startup tapi tidak ada modal. Nah, gimana cara melakukan pembinaan? Kalau saya sih melihat begini ya, apakah modal itu menjadi satu-satunya yang paling penting? Ya. Tidak, karena seringkali kalau dia tidak kuat, modal itu menjadi habis. Tapi yang paling penting bagaimana dia memiliki kreativitas, inovasi, dan juga dia sudah mengambil keputusan yang dia ambil itu sudah tepat. Contoh, misalkan gini, nggak ada modal kan? Dia mencari sungai. Di sungai itu ternyata ada ikan-ikan yang berwarna-warni kan? Itu tidak usah pakai modal. Tinggal ambil, kumpulkan, jual ikan hias. Itu lama-lama juga banyak. Nah, kalau dimulai dari kekuatannya dia untuk berkreativitas, berinovasinya tinggi, apapun bisa menghasilkan. Jadi kalau sekarang berbicara tidak ada modal dan sebagainya menjadi terkendala, itu kalau urusan yang sederhana menjadi besar itu bisa. Bahkan dari istilahnya sampah-sampah saja itu sudah bisa menghasilkan ekonomi, itu juga bagus. Nah ini yang kita coba terapkan, bagaimana tantangan pemuda ini sekarang persaingan global, itu kan harus dihadapi. Dan juga tadi tantangan pengangguran. Harus juga kita tekan ya, dengan tadi kewirausahaan yang tinggi. Tantangan tanggung jawab sosial dan gaya hidup. Gaya hidup itu kalau tidak kita segera sadarkan, itu nanti lebih besar pasak daripada tiang. Itu juga merepotkan. Jadi gaya hidup harus betul-betul kita jaga, itu salah satu tantangan juga. Dan bahkan etika sekarang itu untuk seorang pemuda, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan senior. Nah itu juga menjadi tantangan. Faktor lingkungan yang kaitannya dengan narkoba, pergaulan bebas, itu sasarannya remaja dan pemuda itu sendiri. Dan juga pertumbuhan penduduk, dan yang paling penting sekarang bagaimana kemajuan teknologi informasi. Nah itu yang betul-betul harus dikemas oleh pemuda ini, dijadikan peluang. Jadi sudah tidak ada lagi bertanya harus bagaimana dan seperti apa. Nah itu menjadi satu arah kebijakannya pemerintah, bagaimana pemuda ini, bagaimana remaja ini atau generasi berencana ini, ya salah satunya kita kembangkan melalui potensi berwirausaha. Berarti sebenarnya tidak harus ada pengangguran dari fresh graduate yang kemudian tidak punya pekerjaan begitu ya. Karena berbagai peluang itu tadi seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemuda milenial sekarang ya. Betul. Ya. Jadi si pemuda itu ya harus membekali dirinya sendiri. Terus kampanyenya, kampanye itu seperti apa ke pemuda? Misalkan pemuda di perkotaan dengan di pedesaan berbeda kan tentunya. Kalau di pedesaan mungkin dia keluar rumah saja sudah bisa dapat uang lah gitu. Berbeda dengan di perkotaan kan, pola pikir pemuda di perkotaan itu tidak ada modal, ya tidak bisa berbuat sesuatu, bikin usaha misalnya. Nah, pendekatannya seperti apa gitu antara yang pemuda? Nih ya, kalau dulu itu orang desa ke kota mencari pekerjaan. Yeah. Sekarang itu
kebijakan pemerintah itu untuk anggaran desa itu paling tinggi. Di sana bisa membentuk badan usaha milik desa yang potensinya itu ada di desa. Nah sekarang tinggal orang-orang the best, pemuda itu kembali membangun desa. Pada saat setelah sekolah kembali dia membangun desanya, nah itu juga bisa. Sekarang perbedaan antara desa dan kota. Di kota itu kan proses perniagaannya tinggi. Artinya lahan 500 meter saja ataupun lahan 100 meter saja itu udah menghasilkan nilai yang tinggi kalau memang kreativitasnya dibangun. Di desa apalagi potensinya banyak. Jadi untuk pemuda kembali ke desa itu sangat akan membangun desa itu sendiri. Apalagi ditunjang dengan wirausaha pemuda yang potensinya berada di sana itu seperti apa. Karena ya tantangan global tadi semakin memacu bagaimana kita bersaing dengan negara lain, ya akibatnya dari pemuda itu berpotensi untuk mewarnai itu. Nah, program dinas sendiri yang sudah hadir untuk mereka apa yang ada di DP3AK? Kalau di kita program genre kita bersamaan dengan BKKBN. Ya, BKKBN karena dinas DP3 KKB Provinsi Banten salah satunya adalah pengendalian penduduk dan KB itu di dalamnya membina terkait dengan genre, ada PIK-R dan bagaimana kewirausahaan ini kan banyak ragamnya, mulai dari pertaniannya, mulai dari ekrafnya, terus mulai dari juga peternakannya dan sebagainya, termasuk bagaimana dia cara marketplace untuk dibangun, membuat aplikasi itu ya berpotensi. Dan kita ya untuk Provinsi Banten bersama-sama dengan kabupaten kota. Tidak sih? Iya, pelatihan ada. Dan itu di tahun depan akan digalakkan program-program seperti itu untuk pemuda. Ya, untuk kegiatannya memang itu melekat antara ada pembagian kewenangan. Jadi ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Ini pun berbarengan dengan perwakilan BKKBN. Nah, apa saja yang berada di kami ya berkaitan dengan pembinaan itu. Pembinaan yang bersifat pembinaan dan pengawasan. Jadi kalau praktek itu bisa. Kalau dulu sih sampai ada namanya untuk kayak pramuka itu apa? Camping. Camping, champion juga dibangun karena untuk membentuk karakter pemuda itu kuat. Karena untuk sebuah kekuatan keluarga itu ditentukan oleh generasi yang berencana. Nah, generasi berencana itu tadi tantangannya banyak, masalahnya banyak, sehingga kita harus masuk untuk memberikan kebijakan pada pemuda. Salah satunya adalah kewirausahaan ini. Iya. Bagaimana mempersiapkan pemuda sekarang untuk masa depan begitu? Iya, mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian, dan juga dia mungkin pengentasan kemiskinan juga bisa ada di sana. Terlebih lagi ya kalau kreativitasnya dipacu ya kita sudah bisa bersaing secara global dengan negara lain. Iya, luar biasa. Baik, Sobat Podcast Radar Banten, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala DP3 KKB Provinsi Banten. Menarik terkait pemuda. Kalau dulu ada satu grup band namanya Pemuda Harapan Bangsa. Jadi betul, generasi muda artinya pemuda itu harus memang dipersiapkan untuk bagaimana menciptakan untuk mendukung pembangunan suatu daerah mulai dari tingkat wilayah terkecil, kemudian tingkat provinsi sampai dengan Indonesia ternyata butuh pemuda-pemuda yang untuk dipersiapkan menjadi pemimpin. Semoga apa yang menjadi program dinas ini mampu terlaksana dengan optimal. Amin. Kemudian mampu menciptakan pemuda-pemuda yang kreatif, berinovasi tinggi, dan tentunya mengentaskan pengangguran. Terima kasih kebersamaan kita dengan Ibu Siti Maninina. Sampai bertemu di lain kesempatan. Amin. Jangan lupa Bun, untuk yang melihat tayangan ini, subscribe dan komen. Silakan. Subscribe dan komen. Bagi sobat
podcast Radar Banten. Saya mengajak sekali lagi untuk eksistensi teman-teman semua dan juga kita untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Demikian akhir perjumpaan kita. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.